Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Fall yang dirilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan tentang upaya bertahan hidup dua sahabat yang terjebak di puncak menara tua pada ketinggian 2000. Mampukah mereka turun dari menara tersebut? Mari kita simak alur cerita filmnya. Di awal film memperlihatkan tiga orang pemanjat tebing yang sedang memacu adrenalin melakukan kegiatan memanjat tebing. Mereka adalah Shiloh Hunter, bersama Becky dan suaminya Dan Corner. Mencapai puncak tebing adalah satu-satunya tujuan, mereka melakukannya dengan sukacita. Saat akan memasang tali pengikat, seekor burung keluar dari dalam lubang mengejutkan Dan dan ia terjatuh dengan tali yang masih menahan tubuhnya. Tapi Dan tidak mampu menggapai dinding tebing, ditambah lagi ikatan tali yang tak begitu kuat menahan berat badannya yang terus bergerak. Hunter segera turun untuk membantu. Saat itu Becky mengendurkan tali agar Dan dapat menggapai dinding tebing. Upaya itu cukup efektif dan hampir menyentuh dinding. Tapi tiba-tiba pengait terlepas sehingga Dan pun terjatuh dan tewas di dasar tebing. Setelah 1 tahun berlalu, Becky masih larut dan tenggelam dalam kesedihan. Ia tak ingin bangkit. Becky tak ingin melupakan Dan. Ayahnya terus memberikan nasihat tapi tak cukup meyakinkan Becky untuk kembali memulai kehidupan baru. Becky menutup diri bahkan dari Hunter sahabatnya. Setelah sekian lama mereka tak berhubungan, malam itu Hunter datang menjenguknya. Becky bahagia, setidaknya ia bisa berbicara dan sedikit tersenyum. Hunter turut prihatin dengan keadaan yang dialami oleh Becky saat ini. Kedatangan Hunter adalah untuk membantu Becky bangkit dari kesedihannya. Hunter menawarkan Becky agar ikut bersamanya memanjat tower TV B67 dengan ketinggian 2000 kaki yang berjarak sekitar 6 jam perjalanan. Ini adalah satu-satunya cara untuk mengatasi trauma. Di puncaknya Becky dapat membuang abu dan sebagai penghormatan, berteriak sekencang-kencangnya mengadu pada alam akan pilu dan kesedihan yang dirasakannya. Setelah berbagai pertimbangan, pada akhirnya Becky setuju dan mereka memulai perjalanan. Keesokan harinya mereka telah berada tak jauh dari tower tujuan. Hunter merekam kegiatan mereka demi kepentingan konten YouTube. Tower itu sangat tinggi, lokasinya dikelilingi oleh pagar yang terkunci dengan peringatan akan bahaya. Tak peduli akan bahaya, mengingat kedatangan mereka adalah memang untuk menantang bahaya. Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki melewati teriknya matahari hingga tibalah mereka di kaki tower. Dahulu tower ini adalah puncak tertinggi di negara mereka, tapi sekarang tower tak lagi digunakan sehingga dibiarkan terbengkalai begitu saja. Menatap tingginya menara, mereka mengunci tali lalu mulai menaiki satu persatu anak tangga. Dari kejauhan terlihat rantai penahan tower yang telah berkarat itu bergerak menahan guncangan tower. Di pertengahan Becky sempat dikejutkan karena salah satu anak tangga terlepas. Tower itu sudah sangat tua dan tak terurus, besi-besinya telah keropos dimakan karat. Tanpa mereka sadari beberapa baut tangga tak lagi terkunci, bahkan sebagian telah terlepas. Mereka telah menaiki 1800 kaki pertama, hanya tinggal 200 kaki tangga vertikal tanpa pelindung yang harus mereka lewati untuk sampai ke puncak menara. Hunter sangat tenang, bahkan sempat bercanda dengan menggoyangkan anak tangga. Sebuah baut terlepas tapi mereka tidaklah mengetahuinya. Becky berhasil melewati anak tangga terakhir dibantu oleh Hunter. Pijakannya melepaskan baut lainnya membuat tangga saat ini hanya menempel, tak lagi terkunci. Mereka telah berada di puncak menara menikmati derasnya tiupan angin di ketinggian. Mereka mendapatkan kepuasan sendiri atas pencapaian ini. Seakan belum cukup Hunter menantang adrenalinnya, ia bergantung tanpa pengaman hanya dengan satu tangan. Setelahnya Hunter merayu Becky agar mencoba, tapi dengan cara yang lebih ekstrim. Becky memberikan kepercayaan terhadap Hunter untuk memegang seluruh kehidupannya. Meski sangat takut, Becky berhasil melewati garis ketakutannya. Mereka berteriak, Becky terlihat telah lebih baik. Ia melepaskan semua sedih dan rasa takutnya di puncak menara itu. Kemudian Becky membuang abu dan sebagai tanda jika ia telah siap memulai kehidupan baru. Misi telah berhasil, mereka bersiap untuk turun kembali berpijak pada bumi. Becky menuruni satu persatu anak tangga. Tiba-tiba satu bagian tangga bergeser dan getarannya mempengaruhi anak tangga lain di bawahnya yang saling terhubung. Tangga itu terlepas bersama Becky yang terus berpegang erat. Tanpa kekuatan anak tangga tak mampu menahan berat tubuh Becky hingga pada akhirnya seluruh tangga di ketinggian 2000 kaki vertikal itu pun runtuh.
Becky terjatuh hanya dengan tali yang terhubung di tubuh Hunter. Hunter sangat tangguh, sekuat tenaganya hampir menarik sahabatnya itu hingga berhasil kembali ke tangga menara. Becky sangat lega, ia tertawa sesaat. Becky lupa jika saat ini tak ada lagi tangga sebagai jalan bagi mereka untuk turun. Saat melihat ke bawah barulah Becky menyadari jika mereka telah terjebak pada ketinggian 2000 kaki tanpa jalan untuk turun dan tanpa air minum karena tas mereka tersangkut pada alat pemancar. Kepanikan melanda mereka, ditambah lagi sinyal handphone tak menjangkau area setinggi itu. Di dalam box menara mereka menemukan teropong dan sebuah flare gun yang mungkin dapat mereka gunakan untuk meminta pertolongan. Sebuah ide muncul, Hunter meminta pertolongan dengan membuat status di media sosial lalu menurunkan handphone dengan harapan handphone yang menjangkau sinyal dan status berhasil terposting. Hunter turun agar mendapatkan titik terendah semaksimal mungkin. Aksinya berbahaya, Hunter hampir terjatuh tapi usahanya tak menuai hasil. Sinyal tetap tak terjangkau di ketinggian itu. Kemudian mereka mencoba upaya lain, meletakkan handphone di dalam sepatu sebagai pengaman lalu menjatuhkannya. Saat itu perhatian Becky tertuju pada tato 143 di kaki Hunter, angka yang berarti sebuah kode atau ungkapan cinta. Tapi Becky tak begitu memikirkannya. Tak lama mereka melihat seorang lelaki melintas di bawah menara. Mereka berteriak sekencang-kencangnya tapi suara mereka tidaklah terdengar. Adegan memperlihatkan jika handphone yang mereka lempar telah hancur. Kemudian mereka melempar lelaki itu dengan sepatu. Hal itu hampir berhasil, sang lelaki menemukan sepatu tapi kemudian pergi tanpa menyadari keberadaan mereka di atas menara. Lelaki itu menuju ke sebuah trailer tua bergabung bersama temannya. Mereka merencanakan menembak flare gun saat hari mulai gelap. Mengisi waktu dengan memainkan handphone, Becky menyadari raut wajah Hunter yang terlihat murung di hari pernikahannya. Sehingga Becky menduga jika ada sesuatu yang disembunyikan oleh sahabatnya itu. Saat gelap Becky menembakkan flare, usahanya berhasil. Kedua lelaki itu melihat keberadaan mereka. Mereka menaruh harapan besar untuk bisa terselamatkan. Lelaki itu menuju ke gerbang menara tapi tanpa diduga kedatangan mereka bukanlah untuk menolong melainkan mencuri mobil Hunter. Malam harinya Becky menanyakan hubungan tato Hunter dengan suaminya. Hunter mengakui jika mereka terlibat cinta dengan lelaki yang sama tapi hubungan itu terjalin sebelum Becky menikah. Setelah Becky menikah, Hunter mengakhiri hubungan itu, mengorbankan perasaan dan menyembunyikan rahasia demi menjaga perasaan Becky. Becky cukup menerima lalu ia melepaskan cincin pernikahannya. Telah lebih dari 24 jam mereka bertahan dari teriknya matahari tanpa air. Siang itu Hunter berinisiatif turun untuk mengambil tas. Hanya kurang sedikit lagi untuk Hunter agar bisa menggapai tas sehingga Hunter melepaskan pengaman tali lalu mengayunkan tubuhnya melompat ke alat pemancar. Tas berhasil diambil tapi muncul masalah baru. Untuk kembali ke tali, Hunter mengikat tas pada tongsis dan mengaitkannya pada tali sedangkan ia akan melompat menggapai tali untuk kembali. Satu percobaan Hunter berhasil meraih tas lalu Becky menariknya ke atas. Hunter mencoba meraih tangga tapi pegangannya tak cukup kuat dan ia pun terjatuh. Becky sangat shock melihatnya. Pelan-pelan Becky mengintip, ternyata Hunter berhasil meraih tas, hanya saja tangannya terluka sehingga Hunter tak lagi bisa memanjat dan Becky harus terus menariknya hingga ke atas menara. Usaha Becky berhasil, ia sangat bahagia dan Hunter berjanji tak akan meninggalkannya. Mereka mencoba mengirim pesan dengan menggunakan drone tapi baterai tak mencukupi untuk terbang terlalu jauh. Malamnya Becky membuka mata mendapati Hunter telah tewas dengan burung pemakan daging berada di sebelahnya. Becky terkejut lalu terbangun dari mimpi buruknya dengan Hunter di sebelah menenangkannya. Siangnya Hunter menyarankan agar Becky mengisi daya drone memanfaatkan pembangkit tenaga surya yang ada di puncak tower. Becky takut ia hanya memberanikan diri untuk memanjat. Becky sempat berputus asa tapi Hunter sahabatnya itu terus memberinya semangat dengan bernyanyi membakar semangat Becky hingga ia pun berhasil sampai di puncak tower. Hunter membimbingnya untuk mengalirkan arus dengan menggunakan logam. Becky mencoba dengan cincin pernikahan dan upayanya pun berhasil dan mulai mengisi baterai drone mereka. Sembari mengisi daya Becky bertahan di atas tower dari triknya matahari juga serangan burung pemakan daging. Beberapa saat kemudian baterai telah terisi penuh lalu Becky turun kemudian kembali mencoba mengirim pesan. Becky menerbangkan drone ke motor terdekat. Drone hampir mencapai motel tapi sebuah truk menabraknya. Truk itu sempat berhenti tapi kemudian pergi tanpa melihat pesan di dalamnya.
Malam itu badai sepertinya akan turun, Becky semakin lemah. Hunter menyarankan agar ia menangkap burung atau apapun untuk mengisi tenaga. Becky tak berputus asa, ia akan kembali mencoba mengirim pesan dengan melemparkan handphonenya ke tanah. Meminta Hunter untuk memberikan sepatunya sebagai pelindung handphone, tapi Hunter mengatakan bahwa itu tidaklah mungkin, karena Hunter sebenarnya berada di bawah tersangkut di alat pemanjat. Hunter telah tewas saat itu. Ia tidaklah berhasil meraih tas, ia terjatuh terluka dan kehabisan darah. Seketika Becky menangis, ia terlalu takut untuk sendiri. Becky tak dapat menerima kenyataan jika sahabatnya itu telah tiada. Dalam sedihnya Becky mengingat ayahnya yang senantiasa mengkhawatirkannya. Ia merekam video penyesalan dan permintaan maafnya. Keesokan paginya Becky sengaja memancing burung agar menggigit lukanya. Kemudian Becky menangkap dan memakan burung itu untuk mengisi tenaganya. Setelahnya Becky yang telah bertenaga memberanikan diri turun ke alam pemancar menghampiri tubuh Hunter. Becky menulis pesan untuk ayahnya lalu mengambil sepatu Hunter. Dengan penuh kesedihan Becky menyelipkan handphone itu pada luka di tubuh Hunter lalu menjatuhkannya. Upayanya itu berhasil, handphone terlindung dengan baik. Pesan itu terkirim ke ayahnya yang segera meminta pertolongan lalu menyusul Becky ke lokasi. Setibanya di lokasi, petugas telah menyelesaikan misi dengan menggunakan helikopter. Ia sangat sedih saat melihat petugas mengevakuasi tubuh Hunter yang ia kira adalah Becky anaknya. Dari ambulans Becky memanggilnya. Becky datang kepada ayahnya meminta maaf atas penolakan yang menerima semua nasihat sang ayah. Pertemuan penuh haru itu sekaligus mengakhiri kisah dari cerita film full 2022. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.